Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana langkah-langkah merunning sebuah data penelitian dengan alat statistik yaitu AMOS. Nah, di sini untuk bahan praktik kita, teman-teman dapat mendownload bahannya terlebih dahulu di link berikut ya, teman-teman, ada di bit.ly/workshop AMOS Kautsar. Nah, di sini nanti ada beberapa file. Nah, salah satunya adalah data Excel yang akan kita gunakan. Di mana data Excel nanti yang kalian download itu adalah hasil dari pengambilan data primer, teman-teman. Jadi, hasilnya nanti seperti ini data Excel-nya. Nah, di sini sudah ada 12 item pertanyaan, 12 item pertanyaan. Kemudian ini adalah jawaban dari masing-masing responden. Jadi nanti kalau teman-teman praktek pada penelitiannya masing-masing, itu mengisinya tabel ini adalah mengisinya ke kanan ya teman-teman. Jadi misalnya namanya Siti misalnya. Dia menjawab 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 dan seterusnya. Terus misalnya namanya Adi. Dia menjawabnya 4, 3, 5, 4, 4, 4 dan seterusnya. Nah, hasil ini tadi kalian tabulasikan dalam bentuk angka-angka seperti ini sampai dengan jumlah keseluruhan responden. Kebetulan di penelitian ini jumlah keseluruhan responden adalah 177 ya. Jadi tadi yang paling atas karena ada nama variabel, nama indikatornya X1, maka data di sini ada sebanyak 177 data. Nah, 177 data ini dirasa cukup untuk dilakukan analisis menggunakan alat AMOS. Meskipun AMOS memang meminta standarnya 200, tapi ada juga peneliti yang menggunakan asumsi data lebih dari 100 itu sudah bisa digunakan untuk running dengan aplikasi AMOS. Nah, caranya setelah kalian tabulasi jawaban masing-masing responden, kalian copy hanya jawabannya saja, tidak perlu dijumlah, tidak perlu dirata-rata ya teman-teman. Langsung jawabannya aja kalian copy. Kemudian kalian paste ini di SPSS. Silakan buka aplikasi SPSS teman-teman. Kemudian di paste ya. Nah, kemudian di paste ini jawaban sudah masuk semua, ada 12 item. Kemudian kalian pilih variabel view. Ya, ini kalian kasih nama sama seperti yang di Excel tadi, X1, semua width 8, desimal 2, label, align, measure-nya ini adalah ordinal, karena kita datanya kuesioner itu ada skala bertingkatnya jawabannya, dan seterusnya sampai dengan 12. Ya, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Ya, teman-teman, ini hasilnya seperti ini sampai dengan 12. Kemudian skalanya ordinal semua. Setelah itu, setelah kalian memberikan nama di masing-masing variabel, di masing-masing item ini, kalian dapat menyimpannya ya, diklik save. Nah, klik save as. Nah, silakan kalian simpan di folder yang kalian sepakati ditaruh di mana ya, beri nama, misal di sini saya beri nama data sampel primer ya. Kalian save. Nah, di situ setelah nanti kalian save, barulah kalian membuka aplikasi AMOS. Supaya mudah aplikasi AMOS ini kita integrasikan dengan SPSS, teman-teman. Jadi aplikasi AMOS ketika kalian buka, nanti tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya masih seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam merunning data yang modelnya kompleks, kita seringkali menggunakan kertas yang tidak format portrait, yaitu kita rubah di sini view, interface properties. Nah, di sini kita pilih kertas yang landscape ya, teman-teman. Landscape A4, oke, apply. Nah, di sini color, kalian dapat ganti background-nya sesuai dengan warna, ya, supaya kelihatan aja batasnya kertas itu sejauh mana. Ya, misal di sini kita menggunakan warna-warna yang kita pilih ya, yang kelihatan lah, yang paling enggak, misalnya ya, bisa hijau, bisa apa ya. Nah, ini, nah kita lihat ini adalah batas kertas kerja dari AMOS. Untuk merunning AMOS, teman-teman, itu tidak boleh gambarnya nanti melebihi daripada kertas
kerja, itu perlu kalian ingat. Jadi tidak boleh melebihi dari kertas kerja. Nah, untuk data primer di sini, kita harus mengetahui jenis variabel. Di sini ada variabel observe atau variabel yang tidak terukur dan variabel observe yang terukur. Ya, variabel unobserved ini seperti kepuasan, loyalitas, kemudian budaya, kemudian perilaku. Nah, ini variabel yang tidak dapat terukur, maka kita tuangkan dengan gambar bulat. Tapi kalau yang kotak di sini, ini adalah variabel terukur seperti tinggi badan, kemudian jarak jauhnya kilometer, kemudian inflasi, suku bunga, itu angka yang pasti, maka itu menggunakan variabel dengan bentuk kotak. Nah, untuk latihan pada kali ini kita menggunakan data primer sehingga datanya ini dengan variabel unobserved, kita klik dulu bulatnya. Ini kita tidak perlu menggambar besar-besar, teman-teman. Ya, kita cukup menggambarkan secukupnya aja, karena apa? Nanti ukuran indikator juga akan menyesuaikan. Kalau terlalu besar nanti indikatornya akan lebih besar juga. Nah, untuk memasukkan indikator kalian klik di sini ya, latent variable and add an indicator to latent variable ya. Kalian klikkan di dalam lingkaran. Dalam lingkaran kalian klik, misalnya di sini kita tadi punya 12 indikator, kita bagi dengan 4 variabel sehingga satu variabel ada 3 indikator. 1, 2, 3. Nah, masing-masing ada 3. Ini kalian udah bisa puter, kalau memang arahnya kalian mau sesuaikan tidak seperti ini, kalian puter ya indikatornya supaya menghadapnya tidak dari atas ya. Ini menggunakan tombol yang ini ya. Ini ya, rotate the indicator of a latent variable. Jadi kita klik di bulatnya sini. Ya, ini akan memutar sesuai dengan yang kita instruksikan. Misalnya gambar kita seperti ini ya, yang pertama. Kemudian untuk mengopinya, ini supaya semua itu tabelnya gambarnya standar, kalian tidak perlu lagi untuk membuat lingkaran lagi, memasukkan indikator, tidak perlu. Cukup dari sini kalian copy paste. Dengan cara bagaimana? Kalian select semuanya di sini. Select all object ada di 5 jari terbuka. Warna berubah menjadi biru. Baru ini dikatakan siap untuk di-copy. Nah, untuk copy ada duplicate object di sini gambarnya. Mesin fotokopi ya, teman-teman. Nah, ini kalian klik di lingkarannya, Nah, kalian turunkan karena kita tadi punya 12 indikator, maka kita bagi 4 ya. 1, kemudian kedua. Nah, di sini kalian ngopi berikutnya jangan diambil dari yang sini, tapi diambil dari yang kedua. Kita taruh tengah, kita libatkan variabel intervening di sini. Ya, kemudian ini juga kita nggak bisa ambil dari yang kedua, kita ambil dari yang ketiga. Kita copy. Nah, di sini ini ukuran kita mulai standar, teman-teman. Jadi semua lingkaran kotaknya semua standar. Nah, kemudian kita lepaskan karena di sini masih warna biru ya. Kita lepaskan dengan tangan 5 pergenggam sini. Di select all object. Nah, warna kembali hitam. Maka di sini kita bisa putar. Untuk yang intervening misalnya kita hadapkan ke bawah, untuk yang dependent kita hadapkan ke kanan ya, dari kanan. Nah, di sini. Jadi ini kita sudah selesai menggambar model awalnya, teman-teman. Model awalnya seperti ini. Nah, kemudian di masing-masing variabel itu perlu ada direct effect atau hubungan langsung, pengaruh langsung. Nah, itu digambarkan dengan satu mata panah. Misal kita buat direct effect-nya seperti ini ya. Ini ke intervening, interveningnya ke Y, kemudian X2 ke intervening juga. Ya. X2 ke intervening. Nah, ini kalau kita pengen lihat lebih jelas, kita bisa zoom in, zoom out menggunakan scroll yang ada di mouse. Jadi nggak perlu kita menggambar yang besar-besar, yang penting tidak melebihi batas kertas ini ya. Nah, dari sini kita bisa hubungkan lagi, misalnya dari X ke Y, kemudian dari X2 ke Y juga kita hubungkan. Nah, di sini sepertinya ada sedikit crowded ya, ada sedikit crowded. Ada gambar yang bertumpuk seperti ini akan mengganggu penglihatan kita, sehingga apa, kita perlu sesuaikan dengan apa? Kita klik di sini ada select one object ya, one object kita klik, kita pilih dulu kotak-kotak ini 3, kemudian sekaligus indikatornya kita klik sampai warnanya berubah biru, kita turunkan pakai drag. Nah, drag ini digunakan untuk move object, untuk memindahkan sebuah objek. Nah, seperti ini supaya kelihatan ya, teman-teman. Statusnya akan sama. Nah, kemudian di sini ada juga garis yang tumpang tindih, kita rapikan. Ya, kita pakai drag juga, kita rapikan garisnya. Nah, sehingga jelas.
tidak ada garis yang tumpang tindih. Ini juga indikatornya kita munculkan teman-teman, kita tarik lagi ke bawah dengan drag, kita pilih yang hanya errornya aja, kita tarik ke bawah. Nah, ini akan jelas untuk intervening.